Dengan adanya diskursus nasab ini bukan hanya menyentuh terhadap hal-hal yang berkaitan secara poin terhadap nasab, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyertainya yang selama ini luput dari pantauan, bahkan pantauan seorang filolog Gunung Kawi seperti Dr. Fatur Rahman. Ini kita menunggu para filolog, para sejarawan asli. Kalau saya ini sejarawan pondok, sejarawan jurmiyah, sejarawan Fathul Qorib. Tapi apapun itu, kita dengan membaca dan kemudian kita mempunyai kecenderungan untuk menyayangi sebuah ilmu pengetahuan, itu kita akan bisa memahaminya. Buktinya ini masyarakat yang ada, yang kalau saya isi sampai S2, ada masyarakat yang tidak sekolah sampai lulus SD juga udah paham bahwa Kabib dudu putune Nabi ku sampun paham. Ada yang tidak pakai kajian ilmiah, ada yang gak pakai kitab nasab, cukup dengan hati gitu. Masya Allah. Ada yang lagi dengan akhlak alladzi yadharu minhum, sudah bisa memutuskan. Ada yang kata bapak saya, kata Mbak Mufid itu di Klaten, saya ndak ngikuti katanya Tuan Guru Imad, saya apa kata bapak saya. Yahudi katanya. Lah yughayyirunal kalima an mawadi, ini ciri-ciri Yahudi. Coba ciri-ciri Yahudi di dalam Al-Qur'an juga. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka merubah-rubah Alkitab litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka itu bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di kitabnya. Ini yang saya temukan dalam diskursus nasab Ba'lawi ini. Banyak dalil-dalil mereka itu kemudian kita verifikasi di dalam kitabnya, ternyata di kitabnya nggak ada. Temennya Dr. David, Syekh Romli Al-Idrus di Aswaja Center Jawa Timur itu pernah berdalil dengan kitab Ba'lawi bahwa yang namanya seorang turunan Nabi lebih utama daripada orang alim 70 kali. Itu ada di dalam kitab Ba'lawi, dan di dalam kitabnya itu mengatakan, namanya Zain bin Smith, bahwa itu adalah ucapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawinya. Kemudian saya cross check, ahwa minal kitab, apakah dia ada dalam kitab? Ketika saya lihat di dalam kitab Ibnu Hajar, 180% atau 180 derajat apa yang dikatakan itu berbeda. Bahkan kata Ibnu Hajar, orang alim lebih utama daripada turunan Nabi. Nah, ini adalah taghyir litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab, agar kalian mengira itu ada di dalam kitab, tapi ternyata sebenarnya tidak ada dalam kitab. Silahkan bisa di cross check ini yang para kiai-kiai semua di sini. Coba nanti lihat dalam kitab Fatawi bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat tentang bagaimana keutamaan, siapa yang lebih utama antara orang syarif yang bodoh dengan seorang alim. Itu ucapan Ibnu Hajar itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bahwa orang alim walaupun bukan keturunan Nabi, tapi dia yafuqu sittina darajah, lebih tinggi 60 derajat mimma yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang bernasab kepada Nabi. Yang bodoh nasabnya ke Nabi, tapi bodoh
Ini orang alim turunan tukang kolektor sawah. Ini kata Syekh Nawawi, lebih mulia orang alim tukang kolektor daripada orang bodoh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang benar. Bukan ajaran Islam yang terkait dengan darah. Islam agama darah tidak ada. Islam agama ilmu, Islam agama